Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah desa kami yang aman dan damai. Disinilah kami tinggal dan mencari rezeki untuk menafkahi keluarga yang kami cintai. Hamparan kebun sawit seluas mata memandang. Hijau menyejukkan mata. Disinilah harapan dan masa depan kami. Jatuh bangun menjalani hidup ini adalah hal yang biasa bagi kami. Sebagai petani swadaya kami bangga dan tetap bertahan dalam segala keadaan. Saat harga CPO dunia anjlok kami tetap bertahan tanpa mengharapkan subsidi dari pemerintah. Saat menghadapi pandemi COVID-19 sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu andalan penopang ekonomi negara kita. Mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Menjadi penyumbang PDB terbesar negara ini. Naiknya permintaan CPO dunia membuat harga sawit terus naik. Ini adalah angin segar bagi kami agar tetap bertahan. Di saat harga pupuk terus naik di pasaran dalam negeri. Pandemi COVID-19 dan perang Rusia dan Ukraina membuat negara produsen pupuk membatasi ekspornya dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri mereka. Pupuk KCl atau kalium klorida saat ini di pasaran telah mencapai Rp950.000 atau Rp19.000 per kilogram. Dibutuhkan 4 kg per pohon per tahun. Petani harus menyisihkan Rp76.000 per tahunnya untuk satu batang sawit saja. Pupuk TSP yang diimpor juga naik pesat. Untuk satu karung 50 kg dijual Rp850.000 atau Rp17.000 per kilogramnya. Sedikitnya 2 kg dibutuhkan untuk satu pohon per tahun. Ya, Rp34.000 untuk TSP. Fantastis bukan? Anehnya pupuk urea yang katanya produksi dalam negeri juga ikut naik. Saat ini pupuk urea non-subsidi telah mencapai Rp650.000 per sak. Dibutuhkan minimal 3 kg per tahun untuk satu batangnya. Untuk pupuk dalam negeri ini petani harus menyisihkan Rp39.000 per tahun untuk satu batang sawit. Hanya pupuk dolomit yang harganya tidak ikutan naik hanya Rp70.000 saja per saknya. Idealnya dalam 1 hektar berisi 125 batang sawit. Itu berarti petani harus menyisihkan sedikitnya 20 juta per tahun untuk pemupukan saja. Biaya ini tidak termasuk ongkos mobil dan tenaga kerja untuk memupuknya. Petani juga masih mengeluarkan biaya perawatan, yakni penyemprotan herbisida secara berkala. Tidak mau kalah dengan pupuk makro kimia. Harga herbisida juga naik pesat hingga Rp125.000 per liternya. Petani harus membeli 4 liter untuk 1 hektar kebun sawit. Dalam 1 tahun penyemprotan dilakukan 2 kali. Agar pertumbuhan gulma terkendali petani harus merogoh koceknya Rp2 juta per tahun untuk herbisida. Petani juga harus membuang pelepah yang tidak produktif lagi. Atau pruning. Apabila dikerjakan orang lain petani akan mengeluarkan biaya Rp3.000 sampai Rp5.000 per pohon. Dengan perawatan dan pemupukan yang rutin petani akan mendapatkan 24-27 ton per tahunnya. Namun apabila bibit yang ditanam bukan bibit yang unggul, petani hanya mendapat 15-20 ton saja dalam setahunnya. Kenaikan harga sawit di dalam negeri memicu kenaikan harga minyak goreng di pasaran dalam negeri. Langka, mahal, dan terjadi penimbunan oleh oknum yang mencari keuntungan besar. Hal ini membuat gejolak di mana-mana. Masalah ini membuat Presiden mengeluarkan keputusan penutupan ekspor CPO pada tanggal 28 April tahun 2022. Inilah awal kesedihan petani sawit seluruh Indonesia. Harga sawit pun merespon pasar turun lagi dan turun lagi. Hingga hari ini tanggal 24 Juni tahun 2022. Harga tandan sawit anjlok sampai menyentuh angka Rp685 di salah satu pabrik yang masih beroperasi. Bahkan sudah lebih dari 40 pabrik kelapa sawit yang tutup. Akibat tangki penampungan CPO mereka telah penuh. Walaupun begitu minyak goreng masih masuk daftar kebutuhan pokok yang mahal. Di pasaran minyak goreng masih dijual 20 ribuan per liter. Bagi petani sawit, pemicu utama naiknya harga minyak goreng adalah naiknya harga pupuk yang tak terkendali.
Hal ini terlihat dari naiknya produk pertanian lainnya, seperti jagung dan kedelai. Tapi ironisnya produk kelapa sawit dan turunannya mendapat tekanan berat, dengan dibebani pajak ekspor, bea keluar, pungutan BPD PKS, DMO dan DPO bahkan menutup keran ekspor. Berbeda dengan negara tetangga Malaysia, harga tandan sawit di sana mencapai kisaran 4.000 per kilo. Bahkan pernah menyentuh angka 5.000 per kilonya. Pilar-pilar ekonomi yang kokoh kini telah hancur. Tandan kelapa sawit sudah tidak laku lagi. Petani sudah tidak panen lagi di desa kami. Petani tidak sanggup membayar ongkos panen 200.000 per ton dan biaya melansir buah sebesar 200.000 atau lebih. Tergantung jaraknya. Sementara pengepul atau toke sawit hanya membeli Rp300 per kilonya. Bahkan ada toke sawit yang tidak membeli buah sawit lagi. Kini entah kemana pekerja serabutan, yang biasa bekerja di kebun sawit. Keadaan yang tidak kondusif ini, mengancam jutaan pekerja sawit menjadi pengangguran. Kebun-kebun sawit menjadi terlantar karena ditinggal pemiliknya. Keadaan ini juga mengancam sektor usaha lainnya, seperti toko sembako, toko bangunan, bengkel dan lainnya, karena daya beli masyarakat yang lemah. Semoga keadaan cepat membaik. Salam dari kami petani sawit milenial. Semoga Indonesia baik-baik saja. Wassalam.